Yang tadi dicobain, mungkin aku nyobain kena bagian air atau gimana gitu. Jadi teksturnya semirip mungkin aku samain kayak yang tadi aku cicipin. Ya namanya duplikat Disney, nggak boleh sama sekali ada yang kurang kondimennya. Dan dimakan relish kamu ini enak, cuman again the texture from the sauce sendiri bisa lebih thick, ya. Pengen dengar apa? Semuanya deh, Chef. Semuanya. Hei. Oke. Kerang. Very good. Masih gendut, voluptuous, ya, juicy. Semua komentar dari juri terhadap masakan Ami ini bagus. Calon-calon pemenang nih. Relishnya mungkin potongannya bisa lebih kecil sedikit. Ya, that's about it. Oke. Thank you, Ami. Wah sayang banget tuh Mi, seandainya kamu platingnya benerin aja lagi dikit, pasti kamu auto langsung naik ke atas. Kematangan seafoodnya bagus, sausnya enak. Wah, Ami bisa menang nih. Next. Mario. Oh, nungguin aku ya? Lulu, ya apa sih kamu tuh? Gak ada sopan-sopannya lo sama orang. Udah tahu ditungguin malah bilang gitu loh. Mohon bersabar ya semuanya, ini klaim emosional lagi dibikin. Jadi ya aku usahain yang terbaik, jadi foamnya itu pas. Bawahnya gitu. Pakai wibawa dong. Aduh, seperti biasa, Maria tuh bener overacting banget sih. Suruh aja kayak gitu langsung lupa brek, 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 brek. Ya semoga aja hidangannya bener, soalnya kan tadi udah banyak banget nih. Oke, Mario, Ya chef, c'est quoi ça? c'est... Seafood pada fu. For the food. That's a seafood pada fu. Is it? Gritaille de fruits de mer. Ya bahasa Prancis mulu chef, tapi aku nggak bakal ngeluh sih, ya bakal aku lakuin aja. Lah iki badute juri iki, mau aja disuruh-suruh. Sama perintil-perintilnya dong, Oh. relishnya gitu. Oke, Kayak kamu ceritanya kamu the chef gitu kan, terus kayak lagi ngejelasin ini pakai ini yang sudah di braise dengan ini selama 8 jam gitu. Lebih passionate. petite brunoise de concombre et pastèque un peu acidulée. Et il y a des gambas, un coq et noix de Saint-Jacques. Je ne C'est parle ça, chef. pas français. Wah, Mario udah kembali bersemangat nih. Good job, Mario. Semangat terus. Ini overcook udah keriput mati itu. You kill the clam, man. You kill the clam. Sorry chef. Udah top 7 tapi belum bisa masak kerang. Gimana sih Mario? Ada pasirnya. Nggak dapet klaim yang Apa? Wah, langsung buang aja, Chef. Piring terbang. Apa itu apa? klaimnya. Oh klaimnya. See, told you, the clam is Klaimnya like... chef. Klaimnya chef bukan salah Marionya. Loh, Kok gitu? waktu klamnya orang kamu bikin itu termasuk keriput nggak jelas itu. Waduh, Mario belajar di Prancis masak kerangnya keriput. Mungkin bukan hari keberuntunganmu, Mar.
Mario, tingkat kematangannya. Clam di sini sangat nyata. Setelah overcooked. Yang sangat menyedihkan adalah this dish looks dirty. Iya, tampilan ya. It's not finesse. Ya. Iya, Chef. Tidak ada kefinesan, keelitan, anggunan daripada sebuah skill dalam memasak. Ya gimana ya chef, keburu-buru daripada nggak ada sesuatu di plate, ya mending aku masukin aja semuanya tanpa mikirin plating yang terlalu berlebihan. Yang penting semuanya itu ada di plate. Kamu yang punya background lebih bagus, lebih tertata, seharusnya kamu jauh lebih mengerti mengenai itu. Baik, Chef. Oke? Ya iki lho gayane tok, makanane kok ngono. Iki yes petis tapi tak yuno. Oke Mario, the sauce is actually good. Flavornya tuh sebenarnya enak, seasoningnya pas. Kematangan seafood sudah dibahas di sini. Memang makanan itu ketika kamu taruh piring ke tamu atau sekarang ke juri, the first impression itu it matters a lot ya. Mau seenak apapun sos kamu taruh piring bentuknya kayak gitu ya, pasti impresinya sama gitu. Kayak c'est quoi ce bordel? This is not nice, you know. Setuju sih chef, platinganku emang nggak all out di sini dan messy banget. Piringnya itu kotor, kamu juga platingnya sangat berantakan. Itu aja sayangnya, padahal sosnya enak. Thank you, Chef. As usual, Mario kalau bikin saus ini pasti enak. Cuman sayang platingnya kurang bagus, kurang rapi dia. Dari aku mungkin sausnya agak cair sedikit. Terus mungkin ada gerenjelan-gerenjelannya dikit ya. Saringannya ya? Ya, setelah itu, ya it's just very mess. It's ugly, that's it. Ya nih, itu mungkin karena beberapa bumbunya itu aku masukin lagi setelah aku saring di Shinoa. Jadi agak gerenjel-gerenjel gitu. Mario, harusnya itu disaring 2 kali kayak aku, rasanya smooth. Oke, udah dibahas tentang potongan, tingkat kematangan. Untuk sausnya sendiri maybe slightly dari yang dicontohkan. Dari manis dan juga spicy-nya bisa ditingkatkan lagi selain dari texture. Basil oil, ya sangat-sangat light compare yang lain. Itu karena, again, I'm not sure what you did. Mungkin terlalu kurang atau terlalu basah juga. Aroma basilnya itu masih keluar. Iya, karena aku bikin basil oilnya itu udah kehabisan waktu. Jadi aku tergesa-gesa, warnanya juga butek. Itu nggak appetizing banget sih. Ini adik kelas loh. Iya. Oh, I'm disappointed in you. No, Well, thank you Mario. Thank you, Chef. Thank you. Well, aku nggak tahu sih posisi aku sebenarnya aman atau nggak. Tapi let's hope for the best lah. Ya, inilah karmanya. Orang lagi dengerin, lagi dijelasin, kebanyakan nanya. Tapi nggak ada intinya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Gio. Wih, ternyata aku bisa dipanggil ke depan juga. Semoga disaku rasanya enak. Angkat dikit. Bukan itunya, weh, blendernya. Blendernya dia di permukaan. Yo, ngeblendnya itu nggak kayak gitu. Kamu agak naikin dikit gitu loh, bukan kamunya yang agak naik. Seneng banget ini karena duplicate dish dan aku bisa dipanggil ke depan, berarti ya makanan aku kurang lebih agak sedikit menduplikasi lah. Gio. Ya chef. Apa ini namanya? Thai red curry.
Oke, Gio. Chef. Kalau Jesslyn punya, the sauce secara texture is thick, tapi this is slightly too thick ya. Dan very pungent strong rasanya. Acidity di relish kamu itu butuh ditambahkan lagi. Iya. Ya. Tingkat kematangan udangnya is good, scallop is good, cuman clams yang harus hati-hati ya. Iya chef, siap. Emang masak kerang tuh agak tricky sih. Bisa lama dikit langsung overcook. Jadi kalau misalnya flavornya very dark like that, harus hati-hati juga. Aromaticnya pun juga harus pasti otomatis akan lebih dark flavornya ya. Harus lebih light lagi, tambahin mungkin stok lagi supaya mengeluarkan aroma dan juga flavor yang lainnya. Oke. Kalau dari aku benar warnanya memang agak gelap sedikit, tapi mungkin bisa di-adjust lagi sama stoknya. Jangan dimasak terlalu lama gitu. Kalau misalnya curry paste-nya dimasak terlalu lama memang kesannya kayak jadi kayak agak rendang-ish. Sausnya Gio bilang kayak rendang. Wah, harapan besar nih kalau aku dipanggil. Selain itu basil oil-nya harus ditambah lagi. I think that's it. Sayang banget, tadi basil oil padahal masih ada di meja. Cuman aku nggak tambahin lagi. Potongan relishnya bagus. Memang acidity-nya sedikit kurang. Di sini kalau dari sausnya, saya ngerasa ya, pribadi ya, saya ngerasa sedikit terlalu asin di awal. Ya. A bit too salty. Mungkin tadi aku reduce-nya kelamaan kali ya. Jadi rasanya asin. Oke, tingkat kematangan saya suka. Udangnya itu perfectly cooked, scallopnya perfectly cooked. Di sini lebih ke, mungkin karena relish kamu quantity-nya kurang dan acidity-nya kurang. Overall jadinya balance-nya nggak dapet. Oke. Karena this kind of dish kan benar-benar harus pas banget dari salty, manis, ada asemnya, ada asinnya, ada pedesnya di belakang. Karena asamnya kurang nih jadi manis aftertaste-nya. Jadinya it's a bit too sweet. Presentation is good. Basil oil bisa ditambahin lagi. Thank you, Gio. Thank you, Chef. Thank you. Masakan Gio dikasih komenan nih sama juri. Kalau aku denger-denger, miss-nya masih lumayan banyak. Jadi ya 11-12 sama punyaku.